Ya. Ada lain kan ada yang kita menonton. Nah, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke materi hari ini ya, ini pertemuan yang keberapa dia? Lima. Kelima. Kemarin kita sudah berkelompok kan, per minggu itu satu kelompok. Ini kita kembali lagi ya. Berarti hari pertemuan kelima. Yang mana di pertemuan kelima, sebelum masuk ke materi tentang penyebab tanaman-tanaman bermasalah, aku mau tanya dulu materi kita sebelumnya. Pertama aku tanya lagi nih, kenapa diulang-ulang supaya kalian tuh ingat gitu. Aku mau tanya lagi masalah ini kemarin. Masih ingat gak cara pemakaiannya? Dicelupin. Sesuai urutannya coba. Sesuai urutannya. Dihidupin. Dimasukin. Coba salah satunya maju coba. Maju. Masih ya. Ini dulu masukin lagi. Coba salah satunya maju. Bantu jelasin ke teman. Ya, ini bisa nggak mau aja. Maju aja. Nggak mau maju aja. Iya. Yuk, oke. Nah, coba jelaskan cara pemakaiannya. Suaranya, suara saja. Ini harus kering kan, Pak? Iya, harus kering. Nah, terus Jadi harus kering, terus habis itu dihidupin. Terus tunggu sampai yang atasnya 00 semua. Habis itu kalau mau ngeliat berapanya, mau mastiin pencet tengah ini. Nanti kelihatan, habis itu kalau udah baru dipencet ini lagi, baru dimatiin. Gitu. ada yang kurang. Habis dinyalakan, dicelupkan. Iya. Kalau nggak dicelupkan ya nyala ya, nggak kelihatan ya. Nah, oke. Paham ya? Yang lain masih ingat ya? Ingat, dinyalakan, dicelupkan dulu, angkanya muncul, tekan tombol ini, tombol hold ya. Nah, tombol hold, nanti angka yang tekan berapa bisa diangkat. Itu bisa kita lihat. Ini untuk lihat ada dua kan bisa kita lihat di sini. Yang bisa kita lihat ini ada dua nih. Apa yang bisa kita lihat di sini? Angka. pH sama suhunya, suhu aja ruangan. Kurang tepat apa? Selain itu ada jawaban lain? Suhu benar. Apa satunya? Suhu air. Suhu air. Suhu air benar. Satunya? Ada yang ingat satunya? Apa? Ayo Riza. Ada yang ingat selain suhu apa lagi yang bisa dilihat di sini? Apa namanya? Yo. Bukan pH. Yo apa? Suhu dan apa? Ya, nutrisi. Bahasa lain dari nutrisi apa? Bahasa lain dari nutrisi? Apa? Nutrisi. Benar kan nutrisi? Bahasa lainnya dari nutrisi? ppm. Nah, ini untuk kan ada satuan ini kan. Nah, ini untuk cek ppm-nya dengan suhunya. Nah, di sini suhu bisa kita cek, dia bisa statusnya bisa Fahrenheit, bisa juga Celsius ya. Nah, itu tadi. Jadi dua yang bisa dicek di sini, satu ngecek kadar nutrisi yaitu ppm-nya berapa, yang satunya untuk ngecek suhunya. Bisa untuk ngecek suhu air, bisa juga untuk ngecek suhu ruangannya. Lebih tepatnya kalau ngecek suhu air, sama posisinya itu posisi ini harus dicelupkan ke air yang bagian bawahnya ya. Ingat ya. Terus ini sudah paham lagi? Apa perlu dijelaskan lagi? Sudah paham ya? Minggu depan kalau kita pertemuan saya tanya lagi, sudah bisa jawab? Nah, insya Allah kalau bisa ya? Bisa? Kerja bisa? Benar? Nanti ngomong lagi tau. Ingat ya, ini untuk ngecek
kadar nutrisi atau ppm-nya, dan juga untuk ngecek suhunya, suhu tandon atau suhu kolom nutrisinya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Sekarang yang ini apa namanya? Apa namanya ini? pH? Iya, pH meter. Nah, ini namanya pH meter. Jadi namanya pH meter buat ngecek apa? Air. Apa? Kadar air. Nutrisi dalam air. Bukan. Apa? Ini namanya apa tadi? pH. pH meter. Berarti untuk ngecek? Bukan? Kadarnya Iya, namanya pH meter untuk ngecek pH air. Iya, kan pH kan? Nah, pH itu ngecek pH air. Nah, ngecek pH nya gimana? Masih ingat caranya seperti apa? sama. Coba perhatikan. Ini kalau jangan salah nanti dibenerin. Coba apa nih? Gantian, jangan gini terus. Yang lain si Apri apa Rija? Apri, maju Apri. Ayo maju. Ya malu. Ya. Iya, sini agak mundur dikit biar bukannya ini masuk. Oke, sip. Ya Apri, coba jelaskan gimana pemakaiannya. Nah, dari cara pakainya. Ini ngebasah Pak. Terus, ya coba jelaskan dulu. Ini kan dibuka dulu. Ya. Habis itu dihidupin. Aha. Setelah dihidupin, kok nggak normal sih? Terus, Terus dicelupin. terus Habis itu ini enggak sih? harus dicelupin. Dipencet ini loh, yang bawahnya tuh. Iya enggak sih? Enggak. Ininya. Bukan. Apanya tuh? Gini, itu habis dicelupin kita tunggu dulu. Tunggu sampai Iya, tunggu sampai dia angkanya stabil. Stabil. Iya, stabil. Biasanya dalam waktu 30 detik. Nah, sudah kayak nggak gerak, terus diapain? dilihat, Nah, dilihat. Terus dilihat, dimatikan. dimatikan. Habis itu buat apa ini? Simpan lagi. Enggak. Oke, paham ya? Oke. Jadi gitu. pH ini nggak bisa seperti ini ya. pH sama TDS ini beda. Kalau TDS kita bisa tekan hold. Ingat ya. Untuk TDS kita bisa tekan hold. Untuk ngeceknya, ngecek apa kadar nutrisinya posisi diangkat. Kalau pH meter tuh nggak bisa. Dia pH meter tuh harus dicek posisi dia terendam di air. Jadi waktu dia terendam di air, ininya udah stabil. Apa namanya, angka yang sudah stabil berapa pH-nya. Nah itu angka pH-nya berapa, kadarnya berapa, kadar airnya. Nah baru diambil. Sekarang saya tanya lagi. Untuk tanaman ini ya. Nah saya tanya lagi nih, kita namanya komunitas itu sampai benar-benar paham ya. Jadi saya tanya berulang-ulang tentang ini. Saya tanya lagi, ini namanya apa tadi? pH meter. Kadar pH yang bagus untuk tanaman berapa? 1.600. Bukan. Bukan. 100. Bukan. Ayo coba berapa? Ini ya? Bukan. pH, kita bahas pH ya. Kita bukan bahas nutrisi ya. pH air. Bukan. Ayo, ada yang ingat nggak? 1.500. Lupa semuanya. Ingat, ini pH meter. Ini TDS. TDS meter. Ini pH meter, ini TDS meter. pH ini untuk ngecek pH air. pH air yang bagus untuk tanaman itu di kisaran 5,5 sampai berapa? 65. Iya, sampai ke 6,5. Jangan lupa ya, pH air yang bagus itu 5,5 sampai 6,5. Ingat, kalau misalnya bisa diatur itu paling kita ambil itu di kisaran 6 lah, atau enggak 6,5 itu bagus itu. Jangan sampai dia turun di bawah 5 ataupun lebih dari 6,5. Ingat ya. Ini jangan lupa nih, perumahan tanya lagi nih, apa nih berapa pH yang bagus nih? Tanya terus nih masalah pH meter. Paham ya? 5,5 sampai 6,5. Oke. Fungsinya pulpen atau fungsinya handphone itu untuk mencatat ya. Nah, terus kita kembali lagi ke sini. Oke. Untuk tanaman kemarin kita kan pernah kemarin selada ya. Nah, saya tanya lagi nih,
nutrisi yang bagus untuk selada kisaran berapa? Selada berapa? Ada ingat ya? Berapa? Nutrisi ya, ppm ini ya. Berapa ppm? Untuk ya dari itu pasti 800 maksimal 800 minimalnya berapa? 6. Ya 6 berapa? 600. Iya 600 sampai dengan 800 ppm ya itu untuk selada. Paham? Oh, insya Allah. Kalau misalnya masih ada yang ragu atau masih bingung, tanya aja guru kita di komunitas. Jadi kita harus sampai benar-benar paham. Soalnya nanti di bulan depan kalian praktek kan aku nggak menjelaskan lagi dari awal. Jadi kalian praktek sendiri, tanam sendiri, ukur sendiri, ya. Nah jadi sebelum kita ke praktek masing-masing kelompok per styrofoam atau per kotak, nah kalian udah harus memahami ini, gitu. Paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke materi kita selanjutnya, yaitu masalah yang dihadapi di penanaman hidroponik. Kemarin ada saya singgung sedikit tentang masalah hidroponik. Itu dikit bapaknya. Iya, 600 sampai 800. Oke. Ini masalah ya. Masalah yang dihadapi. Penyakit utama dari hidroponik ataupun tanaman hidroponik itu apa? Busuk akar. Itu satu-satunya penyakit yang paling sering terjadi di hidroponik. Kenapa? Karena dia 100% menggunakan air, tidak menggunakan air. Yaitu busuk akar. Busuk akar. Ciri-ciri busuk akar ada masih ingat? Ciri-cirinya? Ada yang ingat ciri-ciri busuk akar? Busuk akar ciri yang pertama yang paling jelas terlihat adalah daun layu. Ya. Jadi kalau ada tanaman busuk akar, dia pasti yang namanya itu daunnya itu layu dulu. Nah, daun layu. Kalau sudah daunnya terlihat layu, kita bisa angkat aja hidroponiknya atau angkat tanamannya. Kita cek di akar tanamannya. Cek akar tanamannya. Kalau akar tanaman itu sudah menghitam atau dia rontok ya, kita pegang dia rontok. Nah itu tandanya ini sudah busuk akar. Nah, tadi berarti adalah rontok ya, akarnya rontok. Warnanya menghitam ya. Nah, kalau sudah posisinya seperti itu harus ditahan cepat dulu. Penyebab dia busuk akar ini pernah saya jelasin kemarin. Penyebabnya adalah satu pH air ya. Ya, pH air swing, bahasa yang lebih berkembang biasa itu bilangnya itu swing. Swing itu dia kadang naik, kadang turun. Yang pasti dia nggak stabil pH-nya. Memang sebenarnya tanaman hidroponik itu pH air itu memang selalu nggak stabil. Tahu nggak penyebabnya kenapa tanaman di hidroponik itu pH-nya itu nggak stabil? Ada tahu nggak? Atau misalnya kok bisa nih? Ya, semua tanaman hidroponik itu pH airnya itu nggak stabil. Karena setiap jam berganti. Berganti apa? Kayak oksigennya itu nah. Ketika oksigennya Nggak bisa tetap di satu titik. masih kurang tepat. Ada lagi usulannya kenapa pH air itu bisa naik turun atau nutrisi itu naik turun, misalnya pagi dia siang nanti dia naik, terus nanti sore nanti turun lagi, mutar gitu, dia nggak stabil. Tidak ada cuaca ya, cuaca itu mempengaruhi apa? Suhu gitu. Iya. Kalau suhunya dia panas, itu pH masih naik. Suhu turun dia naik. Nah itu yang menyebabkan pH itu swing ya. Bahasa itu swing. Swing itu kayak naik terus. Cuman kalau pH ini swingnya di kisaran yang tadi, kisaran berapa tadi? 16. pH. 5,5 sampai 6,5. Nah, kalau misalnya sendiri 5,5
sampai dengan 6,5, swingnya masih di kisaran ini, tanaman masih bisa tumbuh, masih bisa aman. Cuman kalau sudah swingnya sampai drop di bawah ini ataupun naik di atas ini, yang agak jauh yang ini ya, dia pasti memang busuk akar. Karena kalau busuk akar dia tidak bisa menyerap tanaman, nutrisi di air. Jadi yang apa? Pupuk yang kalian kasih, yang ABMIS yang kalian kasih kemarin, itu yang dicampur. Itu kalau pH-nya ini nggak stabil, itu nantinya mendap di bawah. Jadi tanaman nggak bisa nyerap. Itu. Terus selain pH juga cabang di bawah yang tadi dijelaskan suhu ya, suhu. Tanaman itu secara otomatis ya. Kalau kalian lihat tanaman biasanya tengah siang bolong itu, kalau suhu itu lagi naik sampai di atas 30 derajat lebih itu, tanaman kesehatan kayak layu ya tinggi. Layu itu bukan berarti dia mati, bukan. Itu ciri utama tanaman itu layu itu karena misalnya panas nih. Itu dia kayak kalau kita manusia itu dia posisinya tidur. Dia mempertahankan supaya tidak ini apa ya, tidak terlalu banyak melakukan penguapan. Jadi dia sengaja menurunkan daunnya atau melayukan daunnya untuk menahan itu panas matahari. Nah, ini untuk tanaman ini yang jenisnya suhu, kita bisa mengakalinya kalau kita jenisnya di greenhouse seperti ini ya. Di greenhouse itu bisa diakali. Pertama, kita bisa memasang kipas dingin atau kipas. Bisa juga dipasang apa namanya itu blower tahu ya, yang buat udara masuk, pembuangan masuk tuh. Nah, itu bisa. Terus ada juga yang pakai sistem penyemprotan kayak embun dan semprot yang itu pakainya kan. Kemudian ada juga sistemnya disiram ke atas. Jadi siram itu dipecahkan. Itu fungsinya sama. Sebenarnya fungsi dari alat-alat seperti itu untuk membuat suhu di dalam greenhouse itu stabil. Jadi mau pakai kipas, mau pakai, ada yang pakai AC juga ada. Jadi di ruang greenhouse ini pasang AC, AC yang sana ada. Itu fungsi itu untuk mempertahankan suhu ini. Karena apa? Suhu yang stabil itu menyebabkan pH yang stabil dan nutrisi air juga akan stabil. Kalau suhunya ini naik turun nggak jelas, nah ini juga akan mempengaruhi di sini dan mempengaruhi juga akhirnya ke tanaman seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari tanaman yang kayak kita sebut ini kan nih greenhouse sudah ada, cuman itu belum maksimal karena bisa dilihat ya suhu di greenhouse sekarang naik tinggi karena turun. Kenapa? Karena kita nggak pakai belum memasang alat pendingin misalnya seperti itu. Pas nanti mungkin yang akan datang saya akan coba itu dipasang alat pendingin, mungkin kipas yang kita sudah pernah, biar nanti suhunya bisa stabil. Nah, di sini di suhu ini setelah dia suhunya bisa stabil, nah dia kembali lagi ke ini busuk akar ini nggak akan terjadi. Paham ya? Oh enggak, benar paham ya? Nah, jadi gitu ya. Aku mau menjelaskan apa ya? Aku tidak menjelaskan penyebab tanaman mati misalnya karena hama, terus karena misalnya apa jamur atau kutu dan sebagainya. Karena selama kita praktek kemarin, kita bisa lihat di sebelahnya. Di sebelah kita tidak pernah melihat ataupun menemui tanaman yang terkena misalnya di daunnya bolong-bolong dimakan lalat atau mana kan tidak ada. Jadi aku nggak jelaskan gitu. Yang saya jelaskan di sini masalah yang kita hadapi saat kita mau menanam kemarin. Ini sudah jalan tanamannya berarti sudah 2 minggu ya. 2 minggu kan? Nah, kalau 2 minggu tadi bisa kita cek seberapa banyak tanaman yang sudah tumbuh selama 2 minggu. Nah, karena masalahnya di sana kemarin cuma masalah busuk akar yang terjadi ataupun daun yang tadi yang layu tadi dikarenakan suhu ini, jadi saya fokus ke busuk akar. Sudah bisa dipahami? Nah ini mumpung saya masih dulu, saya coba tanya lagi. Kan saya ada sampaikan ya. Saya tanya lagi. Tadi penyebab busuk akar tadi apa aja? Udah ibu orang akar kecil. Ini ciri-cirinya. Kecil ini loh. Ya, itu penyebabnya. Karena itu pH air Iya, pH air ya. yang swing. Ini apa tadi? Suhu rumah Api swing tadi apa tadi? Api swingnya?
Perubahan cuaca. Swing itu tidak stabil. Jadi naik turun. Swing kan bahasa nih, bahasa orang biasa bilangnya swing. Kayak swing. Sebenarnya kalau bahasa yang itu kayaknya itu udah stabil, dia naik turun. Memang ya seperti itu. Kalau kita menanam tanaman hidroponik yang tidak menggunakan pengatur suhu, terus lain masih ada yang cuma pasang atap seperti punya kita pasang atap, kita kasih jari, cuma kita tidak menstabilkan suhu, pasti terjadi pH swing. Terus selain pH swing tadi penyebabnya adalah ini jabaran dari pH swing kan? Apri? Paham? Nah sekarang tanya lagi, ciri-ciri busuk akar tadi apa aja? Ciri-cirinya daun kayu, akar. Ya, atau akar. Nanti kayaknya di sana masih ada tuh tanaman yang menyisakan satu atau beberapa, misalnya yang kita coba cek ya. Apa masih ada? Nanti yang jenisnya ini yang akarnya warna yang hitam, akarnya warna pasti ini masih ada. Untuk tanaman yang daunnya ini layu, ini sudah tidak ada ya. Tidak ada. Kali ada nanti kalau siang hari, kalau misalnya nih daun masih ada tanaman hari, jadi masih ada kayak layu. Cuma dia bukan lagi dia layu. Yang saya bilang, tanaman itu kalau dia terlalu panas dia sengaja kayak ikannya tidur untuk menghentikan penguapan. Jadi dia bisa berfungsi semaksimal dia. Seperti itu. Sudah paham ya? Ini waktu ya. Ini paham ya? Ini kalau sudah tadi ya. Ya, ini kalau di aku sudah tadi ya. Ada yang ditanyakan? Aman. Aman. Insyaallah. Aman. Oke, kalau aman nggak usah. Nggak usah. Oke, punya. Oke, tidak. Apa bentuknya? Panjang. Lalu ke saya. Oke, udah dapat nih. Nah, oke. Sekarang kita kembali. Itu udah dihapus ya, kosong ya. Nah, aku mau tanya lagi ke kalian. Tadi apa tadi masalah yang kita hadapi di greenhouse kita? Apa masalahnya? Busuk akar. Oke. Aku kembalikan di sini ya. Cuman posisinya udah gak ada nih. Aku tanya. Terus ciri-ciri busuk akar itu ada apa aja? Daun kayu, akarnya menghitam, merontok. Akar menghitam, merontok. Ingat ya. Nah, sekarang aku tuh menunjuk nih. Saya kalau nggak aku tunjuk pasti Jenny yang jawab. Penyebab busuk akar. Coba Rija. pH stabil. Nah, terus selain itu suhunya. Nah, ingat ya. Jadi masalah itu di situ aja sebenarnya. Masalah tanaman yang kita hadapi di sini itu simple. Itu dikarenakan kita tidak menggunakan pendingin ataupun pengatur suhu ya. Misalnya bisa pakai kipas, bisa pakai AC, bisa pakai yang tadi sprayer tadi pendingin. Karena tidak kita menggunakan itu, jadi kita masih dapat masalah yang seperti ini gitu. Kalau nanti kita sudah menggunakan itu, kemungkinan masalah ini udah tidak ada lagi. Karena kita tahu cuaca di tempat kita hari kemarin aja aku ngecek panas ya. Sudah 98 derajat Fahrenheit sekarang ya. Itu di kisaran 34. Nah, aku kemarin sempat juga ngecek pakai alat dan juga pakai alat termometer. Nah, itu siang kemarin gue cek di greenhouse kita itu di kisaran 38 derajat panas. Makanya karena itu dia bisa menyebabkan ini. Harusnya di waktu dia di 30 derajat itu udah pakai pendingin gitu, karena kita tidak pakai pendingin dan itu memang sengaja nggak saya pasang di awal ya. Itu memang sengaja nggak saya pasang di awal supaya kalian tahu nih ada masalah-masalah yang harus kita hadapi di penanaman hidroponik. Kalau langsung saya pasang ya kalian nggak akan tahu nih, oh kayaknya enak aja nanti hidroponik, tinggal ini sudah hidup seperti itu. Paham ya? Nah, karena kita sudah paham masalahnya, kita akan masuk ke refleksi ya. Nah, kenapa? Mau pulpen lah.
Gantian sama temannya kalau nggak bawa. Kita masuk ke refleksi. Ini ada pulpen beberapa, ada berapa orang yang nggak bawa? 1, 2, 3, 4. Absen udah diisi semua tadi ya. Hari ini Rabu tanggal ya oke. Nah, ini ada pulpen 1, 2, 3, 4, 5. Di sini refleksi seperti biasa. Lagi sampingnya. Berangkat sendiri ya. Ada. Oke, ingat refleksinya diisi. Yang paling kalian pahami dari refleksi itu diisi sesuai yang kalian pahami tadi ya. Yang sesuai kalian pahami itu pertanyaan-pertanyaan standar sebenarnya. Seperti biasa pertanyaannya masih apa yang kalian rasakan, apa yang telah kamu pelajari, sikap positif apa, terus apa aja pelajaran yang ingin dipelajari selanjutnya. Dan ingat ya, ini terkait tadi apa tadi? Busuk akar. Bukan. Masalah iya masalah yang kita hadapi tentang hidroponik kita tanam selama 2 minggu ini ya. Nah, jangan lepas dari konteks yang kita pelajari ya, yang hari ini. Silakan diisi ya. Oke. Kita lanjut ke kolom sebelah. Nah, kita kembali ke sini. Nah, jadi ini tanamannya udah berapa minggu kemarin? 2 minggu. Ya 2 minggu ya. Fokus dulu Jen. Ini tanaman 2 minggu kan? Nah, coba hitung ada berapa udah daun yang tumbuh? 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang di atas. Yang ya. Yang daun apa daun dewasanya udah 5. Biasa ada daun itu 2 di bawah, daun yang biasa. Udah 5 kan? Yang kecil ya 5 ya. Nah, sekarang coba diukur berapa kadarnya? Ukur Ja. 30 menit. 30 detik. Iya. Menit ya. 30 detik, tunggu dulu berapa? Enak? 30 jam. Keluarkan aja. Belum. Dia sampai dia diam. Nggak gerak lagi. Masa iya? Kalian yang ngeliat ini pasti mau. Nanti itu ada melon, cuman belum besar. Masih seukuran kepala tangan. Ada banyak itu Satu ada. orang satu lah pak. Apaan lu? Kayak mana tuh bapak ini? Mau dijual lo ini tuh. Yang ini ya ini dijual kemarin. Kalau aku yang minta dikasih orang aku. Iya. Mana ya? Dia kata bapak ya. Berapa aja? Nih, kalau ini biji kok. Nggak usah ditekan, langsung dilihat ya berapa angkanya. Nggak usah diangkat. Kalau diangkat iya. Kalau diangkat ya turun lagi kalau diangkat. 6 berapa tadi? 6,5. Tanda kan 6,30. 6,30 berarti masuk kategori normal kan? Ya kan dari 5,5 sampai 6,5. Sekarang si Apri coba ukur. Coba ke sini lah, Pri, tegapin gitu. Berapa? 15. 15, 14. Itu ini salah ini. Ini ketekan shift. Nah, dia harusnya diangkatnya ada ppm kan? Nah, dia harus ada Ini ulang. ppm-nya. Itu namanya kari. Ulang, Pri. Kurang Pri, itu Tekan di mananya? coba enggak itu jangan tekan yang di bawahnya, yang paling bawah. Iya, yang itu. Tekan. Pokoknya nomor 2 ya. Ya, Tekan tekan. di tengah. Yang paling bawah, ya. Yang hold tulisannya. Ya? Berapa angkanya? Baca? 7,18. Iya, 7,18 berarti masuk kategori normal ya. Ini. Nah, gitu. Dari 800 sampai 600. Ya, seperti itu ya.